Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh saya dengar shalomnya lebih dahsyat lagi buat Tuhan, katakan shalom. Shalom. Haleluya. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mau rasakan setiap kebaikan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama berkumpul, kami boleh menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua bukan karena kehendak kami, semua bukan karena kekuatan dan gagah kami. Tapi Tuhan yang menggerakkan setiap hati kami untuk boleh ada di tempat ini, memuji, menyembah dan memuliakan Allah. Lebih dahsyat lagi untuk Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, di hari kenaikan-Mu pada pagi hari ini, kami mau bawa setiap pujian syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian syukur kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kami dan menurunkan tingkap-tingkap langit untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebelum itu kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Mari Bapak Ibu kita bacakan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya persilakan untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Kami mau naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku.
kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita mau hargai hadirat Tuhan pada pagi hari ini, merawat setiap kita. Biarlah Roh Kudusnya turun ke atas setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Dia memberkati, menjagai, melindungi, serta mengiring setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia. Sembah dengan pujian syukur Bapak Ibu Saudara. Katakan. Oh yes. Kiara bata karalabayas. Kiara bata karalabayas. Oh rabata karalabayas. Terima kasih Yesus. Kau penolong kami, penolong setiap kami, penyembuh setiap kami. Ya nama takara labaya shikira, ya rabaya se, ya nama takara labaya shikira. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami berserah, angkat kedua belah tangan kami, karena kami berserah kepada-Mu. Kami serahkan setiap kehidupan. Rabata karalabaya shikira. Dia nama takara la bala 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 bala. Dia nama takara la baya se. Sembah Dia, sembah nama yang kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu melawat setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara jangan keraskan hati. Buka pintu hatimu untuk Roh Kudus masuk dalam hidup. Dia nama takara labaya shikira. Ya Roh Kudus, penuhi kami, mari dengan hati. Roh Kudus yang manis yang hadir di tempat ini melawat setiap kami. Dia nama takara la bala bala bala. Dia nama takara la baya shikira. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Bapak kami percaya dan kami rasakan bahwa kami tidak dapat hidup tanpa kuasa dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kami tanpa Engkau yang menopang setiap kaki kami Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Kita nyatakan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Jemaat Tuhan saja naikkan. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil.
terpujilah namamu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu, ajarku setia dalam rencana-Mu. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang memberi, terpujilah nama-Mu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu, ajarku setia dalam rencana-Mu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama-Mu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu, ajarku setia dalam rencana-Mu. Iman kami Tuhan, iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu, ajarku setia dalam rencana-Mu. Ajarku setia, ajarku setia dalam rencana-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Tepuk tangan yang bisa lebih dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Sebab Engkau Yesus Tuhan yang telah bangkit dan naik ke surga dengan satu tujuan Tuhan, menyiapkan tempat buat setiap kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Sampai percaya saudara bahwa Yesus Tuhan kita dahsyat. Yang dahsyat Tuhan kita katakan wuh. Sekali lagi wuh. Haleluya. Puji nama Yesus Tuhan kita saudara. Boleh kita tepuk tangan semua di atas kepala saudara. Hey. Haleluya. Oh. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. Hey, I praise when I'm short, praise when I'm doubting. Hallelujah. I praise in the number, praise when I'm surrounded. Hey, 'cause praise is the water my enemies down. Come on, angkat kedua tanganmu katakan, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. Hey, I praise 'cause I know you're still in control. Hallelujah. My praise is a weapon. It's more than a sign. More than a sign. My praise is a show that we shall go down. Boleh sekali katakan KPR, come on. As long as I'm praying, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God.
'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're reign. Praise 'cause you rose from the pit to reign. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise, come on, oh my soul. Praise, praise, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Terpuji nama Yesus Tuhan kami, penebus yang hidup, yang bangkit, naik ke setiap kami. Come on. Hey. Let everything that has weight praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has weight praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has weight praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has weight praise the Lord. Praise the Lord. One. Praise the Lord. Woo. Hallelujah. Boleh kita tepuk tangan sekali saudara, come on. Opa. Boleh buka kanan ke kiri. Hey. Memuji Yesus Tuhan kita. Yesus Raja kita. Yesus dikatakan Yesus Raja kita, katakan wow. Ku tahu yang menolongku. Hey. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Kawan gereja Tuhan. Ku yakin. Mari kami saya katakan dia akan deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Boleh angkat kedua tangan, kata saudara, aku akan banci. Ku akan banci. Biarlah menetas yang penebusku. Dia hidup. Yang penebusku. Yang penebusku.
Cuman GBR saja. Dia hiduplah. Ha! Come on oma. Sekali katakan, dia benar. Apa yang sakit sembuh saat ini. Boleh sekali lagi. Come on. Dia penebus, dia benar. Dengan imanmu. Oh. Dia penebus. Yuhu. Come on. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Sebab Dia penebus kami. Yesus Tuhan. Dia penebusku. Come on. Ya Tuhan, kami gak salah masuk ke dalam rumah ini. Rumah penuh dengan kemuliaan. Rumah penuh dengan kesembuhan. Yuk, come on. Dia. Rumah penuh dengan berkat. Dia. Come on. Sekali lagi. Dia penebus. Dia penebus. Hey, 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 hey. Dia penebus. Woo! Come on. Dia penebus. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia percaya bahwa Yesus Tuhan dahsyat, katakan amin. 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 Oh haleluya, silakan duduk kembali saudara. Wow, kita masuk dalam pertengahan tahun ini saudara. Sepertinya cepat sekali ya. Padahal baru kemarin kita rayakan tahun baru. Karena saya orang Batak, biasanya di tahun baru itu biasanya kita ada namanya Mandok Hata. Kayaknya serasa cepat sekali. Tapi kita gak pernah tahu apa yang Tuhan buat. Selama dari awal tahun sampai akhir tahun nanti saudara. Kelihatannya Tuhan, kenapa usahaku masih mandek aja Tuhan. Tuhan, kenapa abang atau si kokoh atau kakak kok gak berubah ya. Tuhan, kenapa istri suamiku, kenapa sampai saat ini gak mau berubah dan gak mau ke gereja. Tapi percayalah saudara, Tuhan gak pernah tinggalin kita, amin. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Opa, oma, om, tante. Sampai saat ini kita masih berdiri bukan karena kekuatan kita. Bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, enggak. Tapi karena kebaikan Tuhan. Bukan seberapa besar jabatanmu di perusahaan, enggak. Tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita bersama sekali. Dahsyat. Kita mendengarkan beberapa pesan, pengumuman selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya.
kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur pembelian mixer gereja, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam pencurahan Roh Kudus diadakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pada pukul 7 malam di GBI Grand Permata Niaga. Doa fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus
yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah.
Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga. Untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11. Dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada iman kita kebaikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan. Yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain,
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima,
Sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima, terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Abah terima kasih. Engkau akan memberkati kami semua dalam perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.